Aksi ugal-ugalan sekelompok remaja di jalan raya terjadi di Jalan Cimareme, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka berkendara zigzag sepanjang jalan raya. Tak hanya itu, kelompok remaja ini juga mengayunkan tongkat baseball dan membuat resah masyarakat. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, aparat kepolisian bergerak cepat dan menangkap kelompok remaja yang meresahkan di Jalan Cimareme ini. Mereka kemudian dibawa ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan. Terduga yang kita amankan sekitar 6 orang dengan barang bukti sebanyak 3 kendaraan roda 2, tongkat baseball yang digunakan oleh sekelompok pemuda yang melaksanakan aksi ugal-ugalan di jalan raya menggunakan kendaraan roda 2. Sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan, kelompok remaja ini kemudian diberi sanksi fisik berupa jalan jongkok. Adapun motif remaja melakukan aksi ugal-ugalan karena mencari sensasi dan menakuti masyarakat termasuk pengendara yang melintas. Ironisnya, kelompok remaja ini melakukan aksi di bawah pengaruh minuman dan obat keras. 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dikeroyok di lingkungan kampus hingga terluka. Selain berurusan dengan hukum, 5 pelaku yang juga mahasiswa di kampus tersebut terancam dikeluarkan atau drop out. Video amatir merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan 5 mahasiswa terhadap 2 mahasiswa lainnya di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Akibatnya, korban A dan E dari Fakultas Pertanian mengalami luka-luka. Polisi berhasil menangkap 1 pelaku berinisial MR. Sementara 4 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang Polrestabes Kota Makassar. Selain berurusan dengan hukum, para pelaku juga terancam dikeluarkan dari kampus atau drop out. Ada 2 korban, yaitu inisial E dan inisial A. Kemudian telah kita amankan dan kita telah melakukan proses hukum dan juga kita lakukan penahanan terhadap salah satu tersangka inisial MR. Dan juga telah membuat DPO, daftar pencarian orang. Ada 4 rekan lainnya yang melakukan penganiayaan dan juga pengeroyokan. Terkait dengan Universitas Muhammadiyah, tentu kami dari pimpinan universitas akan melakukan tindakan secara akademik sesuai dengan tata tertib dan juga kode etik kemahasiswaan. Itu yang kami akan gunakan di dalam pemberian sanksi yang telah nanti kita lakukan. Pengeroyokan bermula saat kedua korban mencabut spanduk ajakan perang kelompok di lantai 2 Gedung Menara Ikro pada Senin lalu. Para pelaku dijerat pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama-sama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi hotel yang sekaligus tempat pemondokan jemaah calon haji Indonesia di Sektor 3 kawasan Sisya, Makkah, Arab Saudi. Dari hasil peninjauan, para calon jemaah mengaku puas dengan pelayanan hotel. Didampingi Dubes Indonesia dengan Ketua PPIH Arab Saudi, Menko PMK Muhadjir Effendi melakukan kunjungan kerjanya di wilayah Makkah, Arab Saudi. Dalam kunjungan kerjanya, Menko Muhadjir meninjau ruangan penginapan dan layanan fasilitas baik konsumsi maupun akomodasi hotel yang dihuni jemaah embarkasi UPG asal Makassar. Menurut Muhadjir, calon jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan hotel. Menko Muhadjir akan melakukan kunjungan kerja selama 4 hari untuk meninjau kawasan Armusna atau Arafah, Musdalifah, Mina, dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Kebetulan semoga di jalan ke sini. Berdasarkan penjelasan dari para jamaah yang saya wawancarai tadi, kondisinya cukup bagus, pelayanannya juga cukup bagus. 1 kamar diisi 4 orang dan itu saya kira cukup nyaman lah untuk saat ini dibanding waktu saya haji. Jadi ini kondisinya jauh lebih baik. Kemudian kondisi tempat tidurnya juga bukan tempat tidur kecek-kecek, tapi memang punya standar, ya saya kira nyaman untuk
Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi siap melayani jemaah haji dengan sepenuh hati. Para jemaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci tidak perlu cemas karena tim medis telah disiagakan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia siap melayani jemaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Semua alat penunjang medis seperti kursi roda, tabung oksigen, dan perlengkapan lainnya telah disiagakan. Tidak hanya ruang IGD, KKHI Mekah juga menyiapkan ruang perawatan ICU dan ruang khusus atau isolasi. Selain itu, obat-obatan juga tersedia di apoteker klinik dengan jumlah yang cukup banyak. Pemirsa, saat ini Arab Saudi dilanda cuaca panas. Nah, bagi jemaah calon haji, berikut tips mencegah heat stroke atau sengatan panas selama beribadah haji di Tanah Suci. Madinah memasuki cuaca panas. Para jemaah haji Indonesia pun menghadapi tantangan berat menghadapi kondisi cuaca terik di Arab Saudi. Siang hari, suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Padahal aktivitas ibadah jemaah haji membuat jemaah banyak terpapar sinar matahari terik yang bisa memicu kondisi heat exhaustion hingga heat stroke. Akibat sengatan panas ini, organ tubuh menjadi terganggu, baik jantung, otak, hingga ginjal. Gejalanya seperti layaknya pasien stroke. Meski sinar matahari bersinar sangat terik di Madinah, namun tubuh tidak berkeringat. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang bisa menghambat jemaah dalam beribadah. Agar terhindar dari sengatan panas, para jemaah haji diminta menyiapkan perlindungan tambahan. Pertama, menggunakan pakaian yang tepat, berbahan sejuk, ringan, dan tidak ketat. Kedua, jemaah haji jangan lupa menggunakan payung saat di luar. Ketiga, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih 250 ml air setiap 1 jam sekali. Keempat, gunakan tabir surya agar kulit tidak terbakar. Dan kelima, tidak berada di luar ruangan terlalu lama apalagi saat kondisi di luar ruangan, sinar matahari dalam kondisi terik. Bila kondisi fisik tidak sehat, mintalah pendampingan petugas kesehatan apalagi bagi yang memiliki penyakit bawaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, jelang Hari Raya Waisak, umat Buddha di Wihara Amurfa Bumi Belah Batu Gianyar Bali merangkai gebokan atau persembahan dari buah. Gebukan buah merupakan wujud akulturasi budaya yang diwariskan secara turun-menurun. Menjelang Hari Raya Waisak, umat Buddha di Gianyar Bali bergotong royong membersihkan areal Wihara Amurfa Bumi Belah Batu. Bersih-bersih dilakukan mulai dari peralatan hingga tempat yang akan digunakan untuk peribadahan Waisak. Tidak hanya itu, umat Buddha khususnya perempuan merangkai gebokan buah yang akan digunakan untuk perlengkapan Waisak. Pembuatan gebokan adalah wujud akulturasi budaya di Bali yang diwarisi turun-temurun dan sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Waisak, tapi sebelum persiapan Waisak itu kita sudah menjalankan gotong royong juga sebelum adanya SPD. Di sini ada namanya SPD, Sebulan Pendalaman Dhamma, menyambut Hari Suci Waisak. Kita mendalami Dhamma itu dengan mendengarkan Dhamma, mempraktekkan Dhamma. Saat perayaan Tri Suci Waisak, umat Buddha khususnya perempuan akan menggelar pertunjukan kesenian Gong Bali. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Sementara umat Buddha lainnya melakukan prosesi pengambilan air berkah Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Prosesi pengambilan air suci ini juga diikuti oleh Biksu Tudong.
Dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2023, sejumlah biksu dari masing-masing sangha melakukan prosesi pengambilan air suci di mata air Umbul Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Para biksu ini mengambil air suci yang kemudian dimasukkan ke dalam kendi. Pengambilan air suci ini juga diikuti oleh 32 biksu tudong yang kemarin berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur. Salah satu biksu tudong, Bante Wawan, mengatakan dirinya sangat terharu mendapat kesempatan untuk mengambil air suci Waisak. Menurutnya, air merupakan simbol kerendahan hati dan air mengalir ke titik yang rendah. Bahkan air tidak pernah membedakan siapa yang harus diberi kehidupan. Kira saya bisa semua tudong bisa ngambil air, ternyata kita hanya perwakilan, tapi termasuk suatu kehormatan. Sebenarnya dari Mazhab Theravada sendiri sudah mewakili Mbak Bante, ditambah 2 dari tudong, itu suatu kehormatan. Sebelum dibawa ke Candi Mendut, pada prosesi tersebut juga dilakukan pensakraran air berkah oleh biksu dan rohaniawan. Serta majelis-majelis agama Buddha, tak kurang 20 kendi dan 10.000 botol diambil dari mata air Jumprit. Sekitar 200 biksu juga melakukan puja bakti bersama ribuan umat Buddha yang memadati areal Jumprit Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Usai jeda ada informasi mengenai satu keluarga yang hanyut terseret ombak saat berenang di pantai Tanjung Menangis, Lombok Timur. Tetaplah bersama kami.